Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mudah-mudahan suaranya bisa masuk karena lumayan belum pakai bantuan mic. Oke teman-teman penggerak koperasi, gerakan koperasi di Kabupaten Bekasi khususnya, dan teman-teman gerakan koperasi dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luaran sana, karena ternyata koperasi ini justru banyak berkembang di negara-negara yang tanda kutip kapitalis, luar biasa. Jadi kan satu hal yang aneh ya. Ini sebagai sebuah motivasi aja buat kita. Yang notabene adalah kita ekonomi kerakyatan, cuman koperasinya mungkin masih perlu kita gerakkan lebih masif kembali. Nah itu sekedar info aja buat teman-teman semua. Oke teman-teman, pada kesempatan siang hari ini, hari Ahad atau hari Minggu tanggal 14 ya, tanggal 14 Maret 2021. Saat ini saya posisi di kooperasinya Ceger Muda Mandiri. Ya. Bisa perkenalkan dulu, turut aja ya. Turut dari sebelah saya Pak Salam Bahril. Salam Bahril. Posisi sebagai mentor. luar biasa, sesepuh. Mentor sekaligus mitra kerja di Karang Taruna. Oh, Belum tabinya. oh jadi beliau ini selain sebagai bahasanya Edukasi. ya sebagai penghayam lah, sebagai pembina. Nah, salam Bahril. Nah kemudian Mas Haris. siapa? Atau dibuka aja ya? Oh itu. Jadi Haris. Posisi ketua. Kalau saya inisiator. Oh inisiator. Siap. Mas siapa? Denny Haris. Oke, jadi ada pengarah lah Mas, pembina, penasehat, kemudian ada inisiator, kemudian Di kepengurusan yang ketua. oh Mas Dinonya ya, Mas Dino ketua. Jadi sekali lagi kalau dari sebelah kanan ini Pak Salam saya sebagai pembina, kemudian ini Pak Dedi Haris ini sebagai inisiator dari koperasi Ceger Muda Mandiri. Kemudian beliau ini sebagai ketuanya Mas Dino. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktu teman-teman semua. Teman-teman aja ya, biar ini ya. Teman-teman semua atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sekedar ya minimal silaturahim, nyambung persaudaraan antar saudara. Kalau ada dibahasakan satu musuh kebanyakan, 1000 teman orang banyak ya. Nah ini mudah-mudahan hari ini saya bertambah 4 sahabat baru, dan nanti dengan sarana ini Allah memberikan rezeki kita masing-masing akan lebih banyak dibanding hari yang kemarin, biar umur kita juga diberi umur panjang yang bermanfaat. Nah ini ngomong-ngomong, kemarin itu apa Mas, latar belakang atau biasanya sejarah mengapa kok koperasi yang di warga. Karena setahu saya di Kabupaten Bekasi ini lebih banyak koperasi karyawannya yang kelihatan pada betul. Gimana? Siapa yang mau? Oh inisiatornya ya. Langsung saya ceritakan ya, awal mulanya kita ini mendirikan koperasi di masyarakat gitu. Nah, memang awal mulai ini, jadi kita ini anak-anak muda ini sudah berangkat awalnya dari kegiatan Agustus
Agustusan gitu, cara-cara internet Agustusan. Jadi prosesnya lama. Ngelayan acara-acara Agustusan, Itu ide pertama muncul itu kita berkooperasi. Iya, itu. Kira-kira berapa lama atau berapa tahun sebelum kooperasi ini akhirnya didirikan? Nah itu asal-asal dari sini gitu. Jadi ada gagasan di mana kooperasi ini kan bukan sekedar kita berekonomi, tapi sebenarnya kooperasinya adalah sebuah pemikiran. Karena pemikiran ini bahwa kita meyakini ekonomi yang cocok dengan Indonesia yaitu kooperasi. Nah awal mulanya itu kita ini sebagai panitia Agustusan itu lebih dari 10 kali kita ngadain setahun kita jadi panitia setahun sampai kita tuh lelah bahwa kita tiap tahun ngerayain Agustusan tapi nggak pernah ngebekas gitu kan. Dalam arti apa sih mengisi kemerdekaan ini dengan apa sih? Apa dengan cukup ngeriain acara Agustusan ramai, duit kelar selesai. Jadi kita ingin punya kontribusi buat masyarakat. Setelah kita merayakan Agustusan, jadi bukan perayaannya aja, tapi ada suatu lembaga yang nantinya itu menjadi alat negara itu untuk memberikan kepastian dan pada masyarakat melalui ekonomi. Oh nyala. Ya takut kepotong. Awal motivasinya jadi motivasi dari situ. Nah, pada prosesnya akhirnya kita kumpulin teman-teman dalam satu kampung. Jadi memang operasi jaga muda mandiri ini kaitannya dengan kearifan lokal yang ada di kampung setempat. Memang main sertifikatnya kayak gitu. Apa saya katakan kearifan lokal karena masih menganut ada kekeluargaan dan juga fitur di satu kampung setempat. Kenapa? Misalkan dari pengurusnya saya libatkan beberapa keluarga besar yang ada di sini, tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya, sehingga lebih mengedepankan kearifan lokalnya gitu, dalam pelaksanaannya gitu. Nah, ini 9 orang membentuk kooperasi dan kita sudah berbadan hukum dan sudah Tahun berapa itu? tahun 2018. Oh 2018, 2017 awalnya 2013, 2019, 2020. Kalau SK Badan Hukumnya sendiri 2018 bulan apa? Ini masih Pak, 10. Ya berarti udah hampir Ya, 3 tahunan ya? 2018, 19, 20. Ya kenapa saya menanyakan tadi mempertegas bahasanya legalitasnya apa namanya tahun berapa bulan apa karena itu memang ada kaitannya nanti ketika teman-teman ini mau bergerak lebih jauh dan lebih gesit karena memang ya mungkin ini just info aja buat teman-teman penggerak koperasi yang masih baru-baru ketika kita mau bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk menjalin kerjasama bisnis itu pasti pihak tersebut pasti meminta legalitas tadi. Makanya alhamdulillah kalau di Koperasi Jagar Muda Mandiri yang notabene masih tanda kutip mungkin seumur jagung ya tapi legalitasnya sudah ada, jadi akta notarnya sudah ada, kemudian SK-nya juga sudah ada. Kalau NIB atau ini sudah Kanika mas itu proses insya Allah alhamdulillah. Nah, jadi itu tadi sekilas tentang latar belakang mengapa ini berdiri. Nah kemudian Pak Pembina Gunung Desa Pak itu ya. Jadi sedikit saya menambahkan bahwa koperasi ini merupakan hajat untuk orang banyak yang mana membutuhkan satu koneksi yang harus kita gali karena bagaimanapun lingkungan di masyarakat ini melihat siapa adanya koperasi dan sampingnya ini ada yang mau pedagang
ada pedagang petani campur baur lah. Itu kita ke depannya jadi ini, pedagang itu kita alokasikan namanya bagaimana dia meningkatkan hasil produksi dia dan bisa menghasilkan untungnya banyak. Yang kedua, petani ini kan macam-macam, ada petani bayam, ada petani jamur, ada petani padi, macam-macam lah di sini. Di mana kita berharap banget dengan adanya koperasi ini ada nilai tambah buat mereka, ada nilai plus buat mereka. Sehingga di masalah ini kan masyarakat kita itu tergantung dengan rentenir. Itu masalah besar. Ada juga Banyak dengan rentenir. Maksudnya gini, kita hilangkanlah budaya-budaya itu. Dengan adanya koperasi ini ada nilai plus buat mereka. Sehingga dengan adanya koperasi ada nilai tambah buat mereka dan bisa mengurangi kebiasaan yang cuma rentenir. Sementara kan rentenir udah jelas dari mereka, oleh mereka untuk mereka, bukan untuk anggota. Kalau koperasi itu jelas dari anggota untuk anggota, jelas kesetaranya. Dan kita ingin merubah pola pikir mereka yang tadinya lama, kita membuat yang baru. Seperti inilah koperasi, bahwa kedepannya nih saya ingin majukan bahwa di sini ada koperasi, ada Kawan Tuna juga kita menangani suatu proyek besar. Kita alokasinya koperasi, mau ngambil nggak? Mau ngambil nggak di bahan-bahan yang kita tawarkan dari perusahaan? Seperti apa ini? Kita tawarkan nanti kepada mereka. Kalau mereka ngambil ya silakan. Jadi ada ininya, ada sinerginya. Jadi saya paham bahwa koperasi ini memang saya cukup perhatiin bahwa kedepannya koperasi ini merupakan jadi ujung tombak buat masyarakat kita agar masyarakat itu terbiasa dengan koperasi. Sementara ini kan cuma merentenir. Mungkin Pak minjem kasih. Tapi ujungnya nanti apa? Efeknya tuh mengiksa dia. Kalau ada koperasi kan kita ada batas waktunya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya proses-proses seperti itu kita sampaikan pada masyarakat. Dengan adanya koperasi jangan berpikiran ente mencoba merentenir. Karena koperasi ada bagi hasil. Semakin ente banyak bergerak, makin untung perusahaan koperasi yang ada di luarnya tapi ceger. Iya. Kenapa? Dari anggota juga. Nanti ke depannya kita punya kantor. Ya kan, punya kantor. Ini udah dikat ya? Iya, udah dikat. Kita selamatan belum. Luar biasa, lu tinggal selamatannya aja, Pak. Selamatan aja. Berubah besok. Iya, nanti kan ada motor, macam-macam sini semua ada. Kita tawarkan pada masyarakat, ayo silakan. Biar mengerti apa sih dengan koperasi. Iya kan, cuma semua orang bergerak di bidang keuangan itu menyangkut koperasi. Bank Netanyahu koperasi, Bank Emok koperasi, semua dasarnya koperasi. Cuma koperasi sebenarnya untuk masyarakat itu apa? Ini kita jalankan ke depannya, kita ngerubah pola pikir masyarakat. Rubahlah paradigma baru, paradigma lama dengan paradigma baru. Saya masuk koperasi. Saya ingin koperasi ini jadi berharap satu dari satu masuk koperasi. Contohnya nih, mau hajatan. Bener kan? Mau hajatan. Mau ngawinin. Bukan ada koperasi mudah. Mau hajatan nggak punya koperasi. Jadi berat itu apa ikan? Nah, gampang. Sebenarnya kita nggak bikin mempersulit kok. Kita mempermudah. Bukan mempersulit, mempermudah. Jadi ada namanya cadangan, keuntungan. Pokoknya banyak dah kitanya. Kalau bicara koperasi, kebetulan saya mantan ketua koperasi dari tahun 96 sampai tahun 2000. Mantan ketua koperasi. Saya paham, koperasi itu nggak ada yang rugi. 2020 atau 2020, iya kan? Nggak ada yang rugi. Maksudnya gini, mereka kan masih pada baru. Kalau saya kan dari 96, masih 96 sampai tahun 2020 masuk koperasi. Udah paham. Cuma dulu tuh di perusahaan tuh cukupnya kecil, nggak boleh keluar kemana-mana. Kalau sekarang kan ini terkungkung ya? Iya, terkungkung. Kalau sekarang ini saya lihat sih masyarakat beda dengan perusahaan. Perusahaan tinggal potong gaji. Kalau masyarakat lagi dari pintu-pintu. Nah inilah ini kebiasaan baru. Saya ingin merubah mindset pola pikir masyarakat. Dengan adanya koperasi ini banyak sekali diuntungkan. Saya tahu tadi, salah satu contoh hajatan, ya kan, menikah anak. Ayo dengan koperasi, ayolah. Semua tinggal ngajuin program ke depannya untuk kepentingan masyarakat banyak. Saya berharap nih, bukan kampung Ceger aja. Di desa itu kan ada namanya banyak kampung. Ya. Ayo kita majukan. Cuman bahasanya gini, pilot project. Oh iya.
ceker itu belum project. Kalau ceker berhasil, otomatis yang lain itu go. Ya. Jadi ada gula-gulanya dulu. Iya. Ini semua pada dalam Iya, pernah ngikut. Betul. Iya. Cuman perlu ingat juga, ini jangan sampai jadi persaingan. Karena kan ini sebagai pedagang. Oh iya. Ya, kalau bisa mah kita bikin agen tunggal. Para pedagang nggak perlu belanja di Cikarang. Sementara ini. Iya, sementara ini jarang. Kita bikin full. Biasanya kita jual acara janganlah kasihan ada kecil. Kita bikin pakaian, namanya. Ya itu perlu waktu sih, perlu waktu. Karena usaha yang baru kita jalani yaitu salah satu bentuk kemasan seperti itu. Kemasan, ya itu kemasan ini. Oh, Jangan box, Hujan box, snack box. iya. itu cuma jasa kita, jasa pembuatan. Ngelamin aja ngelamin. Jadi anggota masyarakat kita berdayain untuk mempekerjakan ini. Jadi ini salah satu Iya. pekerjaan. Jadi nggak apa-apa ya. Salah satu proyek dari Koperasi Ceker Muda Mandiri. Jadi kalau teman-teman main ke resto-resto yang sudah sangat-sangat Familiar. Familiar. itu boxnya atau kardusnya ini adalah yang terutama yang di wilayah Cikarang ya? Iya betul. Di wilayah Cikarang itu ternyata alhamdulillah yang lemnya ya. Iya ngelem. Iya. Jadi ada kardus itu kan harus Lem. harus dilem. Nah itu pekerjaan itu alhamdulillah yang mengerjakan adalah teman-teman Koperasi Ceker Muda. Jadi oke Pak Pengawas, silakan dulu ya. Iya. Nah terus ke Pak Ketua nih, Mas Dino ya. Ya. Selain pekerjaan yang sudah dikerjakan ini, bidang usaha yang lain adalah Kalau untuk bidang usaha lain kita ada di Simartunjang juga ada. Terus juga dulu kita tuh pernah mitra kerja mitra UMKM dari mana koperasi dengan yang si pelaku usaha ya. Contohnya di sini ada teman kita, dia punya depot ini air gitu. Air itu kan didistribusi di kampung ini. Jadi itu kita modalin, kita bantu permodalannya. Terus juga kita pasarin bahwa ini produk koperasi. Jadi Sulang. jadi apa ya, kearifan lokalnya itu begitu melekat. Pengurus ada anggota, dia punya usaha, dia diberikan pengelolaannya ke koperasi. Nah sebelum lanjut nih, Ya. ini kan minimal udah 3 kali dari masing-masing teman-teman tadi menyebutkan ini kearifan lokal. Nah ngomong-ngomong nih, mohon maaf, teman-teman kebetulan asli sini, Asli sini, kah? iya. Atau Bocah sini ya, Bocah sini ya? Daerah. Ya, berarti nggak salah kalau ngomong itu. Iya. Ya. Jadi teman-teman semua ini alhamdulillah ternyata teman-teman dari pembina, kemudian dari inisiator dan juga ketua, ini ternyata orang bocah sini kalau karena orang Bekasi ya. Bocah sini asli. Lanjut Mas. Di samping itu juga pernah ada juga pertama depot air, terus Depot airnya sampai sekarang masih jalan? Depot air sekarang udah nggak berjalan gitu. Kendalanya di mana kemarin? Kendalanya ada di ini ya, si yang punya depot ini merasa kurang untung kan buat dia gitu. Jadi kita ada yang berjalan sekarang kita di tanking ini sama-sama di Simpang Jam 2. UMKM-nya yang ini Berarti ngomong-ngomong dodol. ada dodol. Ini salah satu ini juga. UMKM sini. Oh, UMKM yang dibina ya bahasanya. Kalau dodol kan di Kabupaten Bekasi ini, sentra dodol yang Kabupaten Bekasi ini kan berada di Kampung Ceger. Sentral. Jadi di Kampung Ceger ini nanti akan diproduksi secara besar-besarannya di bulan puasa menjelang hari raya tuh kan. Nah, itu kebutuhan dodol tuh bahan baku, terus produk dodolnya itu permintaannya sangat tinggi pasarnya gitu. Bahkan setiap UMKM itu kewalahan itu memenuhi permintaan pasar gitu. Apalagi menjelang
Minggu gitu kan, itu luar biasa sekali gitu. Karena kita juga berharap ada lagi gitu ya, baik dari pihak dari dinas atau dari instansi mana gitu yang bisa membantu kebutuhan UMKM ini, karena angka juga luar biasa. Di sini itu ada kurang lebih 30 UMKM dodol, 30 kurang lebih. Dan itu kebutuhannya kalau kita pakai 1 ton aja nih, kebutuhan bukan 1 ton aja. Kita itunya kebutuhan produksinya, hasil produksinya selama 1 bulan itu 1 ton. Berarti 10 ton. Dengan membutuhkan gula berapa gitu ya? Gula, kelapa. Nah, itu selama ini yang supply bahan baku teman-teman enggak? Kalau Apa nyari sendiri-sendiri? kalau seharusnya kita masih lihat gitu. Jadi kita lagi nih, misalnya abang ini buat besar lah ya, jadi banyak. Oke bro, gula dari gua nih, itu mau nggak dengan harga ini, pembayarannya nanti setelah lebaran misalnya jadi hari. Kita beradu hari ya, beda pak. Daripada saya nggak dapat ini kan bahan, kita mana bisa ngutang ke bos Tina itu, agak susah kan. Jadi selama ini yang kita andalkan cuma begitu. Kita juga sounding pernah ke Dinas, tapi ini ternyata memang belum ada link yang kira-kira arah ke situ ya. Oh, jadi udah pernah main ke Dinas Koperasi Ya, dan UKM Kabupaten ya? kalau secara resmi kita menyampaikan ke dinas belum ya, cuman dari misalnya perwakilan yang dari ini atau apa itu kita sampaikan. Makanya kita juga berharap kita ketemu di pemerintah atau apa atau teman-teman yang punya link kita itu, ayo gitu, ini masalahnya jelas kok gitu. Itu pasti ini. Jadi seminggu sebelum Lebaran itu ya, Iya. mulai 1 bulan puasa itu udah mulai full itu kerjaan. Udah mulai produksi, stok banyak kita stok itu. 1 bulan awal puasa. berarti ini udah mulai ini ya. Karena sekarang tinggal sebulan lagi kan? Iya, sekarang tuh udah mulai pada ini kita beli kayu. Ada persiapan kayu. Nanti kalau simak pulang sana, itu di pinggir jalan udah main banyak kayu yang kayu bakar. Yang lewat sini ya? Iya, kasih kayu. Oh, pulangnya lewat sini juga bisa ya? Bisa. Nah, mungkin nanti di video berikutnya Mas, kalau apa namanya? Iya. Menyambung yang barusan. Iya. Nah, insya Allah kita bikin itu Next lagi ya. Nah, kalau nanti bisa Mas Ketua Mas Dino siapa lah teman-teman. Nah, Ya, kalau saya kan cuma bisa bantu apa namanya? Membantu lah. Katanya kalau nah itu juga yang menjadi latar belakang kenapa saya bikin channel ini, salah satunya adalah seperti tadi sebelum acara rekaman ini, tadi Pak Pembina sempat cerita ke saya, salah satunya adalah langit biru. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu apa itu langit biru, itu sebuah koperasi yang tanda kutip cuma sebagai gedok aja, dan akhirnya memang endingnya para tanda kutip para anggota yang di sana yang invest itu ada Pak ya. Nah, bahasanya, nah kalau ada koperasi-koperasi yang baik, kenapa nggak kita coba sampaikan ke publik? Bahwasanya memang nggak semua koperasi loh seperti itu gitu kan. Nah, makanya salah satu tujuan channel ini saya bangun adalah untuk memunculkan potensi-potensi atau apa ya, semangat-semangat dari para pengurus koperasi di Kabupaten Bekasi khususnya. Ya, sekali lagi nanti Mas, mungkin ya nanti kapan siapnya Mas, Iya, Pak. coba kita atur. iya, boleh. Nah, jadi maksudnya memang ini nggak cuma sekedar ngobrol ngalor itu doang gitu. Memang anggota binaan yang bikin ini bener ada gitu. Alhamdulillah dari Kabupaten Bekasi juga kita pernah ikut ada satu pelatihan. Nah, dari dinas ada pelatihan ini dari di sini. Terus lanjut Mas, tadi selain membina teman-teman yang KM, khususnya yang gagal, ini apa lagi misalnya? Jamur perang juga ada, cuma saat ini apa pasarnya tuh lagi berbenturan. Iya, abang datang kan sendiri yang pedagang muda. Jadi ini saya jelasin mengenai jamur merah. Jamur merah ini kita terbentuk dengan perdagangan persaingan dagang. Ada jamur yang di bawah standar, ada jamur memenuhi persyaratan standar kita. Jadi gini, jamur sekarang ini kan rata-rata kita per kilo pun 33.000 per kilo. 33.000. Sedangkan di pasar Cikarang masuknya 25.000. Jadi ya
ini persaingan besar nih. Harus datang. Iya, persaingan besar. Jadi kalau mau harganya stabil, mau jualnya di Jakarta, kalau di Cikarang, Pasarnya di sana gitu. ya pasar di Jakarta. Kalau di Cikarang hancur. Kenapa? Yang dijual itu dia sama jamur merang, tapi harga kualitasnya dia berbeda. Kenapa berbeda? Kenapa? Dia ini jamur BS. Jamur BS. Nah, jamur super. Jadi dia tidak mekar. Kalau mekar itu kan namanya BS. Kalau pucuk super. Tapi di sana saya pelajari gitu, ternyata dia jual harga murah itu kenapa? Jamur sisa sortiran hasil super. Tapi masuknya kategori super. Tapi BS. Nah, kalau kita mau masuk ke sekarang nggak ada untung. Nah, dia jual 30, 25. Lalu itu 33.000 untung gimana? Lari ketika kota Bekasi masih masuk. Daerah Jakarta Timur masih masuk. Pokoknya Jakarta lah. Kalau ke Cikarang udah harga nggak bisa dipaksakan. Tapi harga dia dijual ke Jakarta masih masuk. Kenapa? Dia barang di BS tapi super. Karena belum mekar, masih pucuk. Itu. Jadi persaingan gitu. Mau kalau di sini kenapa petani-petani ini pada pot-potan, istilah kata tar baju tak gitu. Begini ya, baju gambar gitu kan. Banyak petani nih di sini yang pada gulung tikar, banyak. Berapa persen? Hampir 80%. Dari jumlah awal berapa? 100 petani. Iya, 20 orang hancur. Kenapa? Dia nggak bisa bertahan dengan persaingan harga. Kalau dia baru bergerak, cari harga yang stuck gitu. Jangan turun naik, bingung. Berarti masih ada juga sisa ya. Ya ada, yang bertahan, yang masih bertahan. ada bertahan. Kalau sisa kayak makanan baik. Iya, jadi gini, kalau dia mau masuk harganya keluar dari Cikarang. Ketengan Pondok Gede, Ketengan Bekasi, Ketengan Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta, pokoknya semua Jakarta lah sudah masuk. Maksud saya adalah petaninya kan masih ada nih. Masih ada. Kalau petaninya masih ada, berarti tanda kutip kalau kita mau mempromosikan penonton, barangkali ada yang nyari sumber. Gimana sih? Saya mau nyari ini. Oh, di Jakarta ada loh gitu. Ada. Maksud saya. Masih ada. Kalau masalah pedagang ini, wawas saya kan masih pedagang uangnya. Sudah keluar masih. Berarti ada masih sekitar 20-an ya, Mas? Ada sekitar 20-an petani. Ada cuman apa bubuknya doang apa gimana? Kita nggak tahu produksinya soalnya udah lama gitu. Udah lama. Jadi gini, sempat terjadi stagnasi. Detik. Kenapa? Kemampuan bubuk jamur itu maksimal 3 tahun. Setelah 3 tahun, setelah 3 tahun otomatis dia memproduksi. Ada bangku. Jadi masa ukurnya 3 tahun. Kalau 3 tahun habis, maju jadi kita gini. Jadi maaf. Ini pengurusnya, pengurus ini. Oh, pengurus juga. Iya, wakil. Mas siapa? Denny. Oh, Mas Denny, Mas Dedi ya? Oh iya. Denny. Oh, udah lama. Triti. Benar. Jadi gitu kalau masalah jamur, ya kan, ini kan kebutuhan rutin. Tiap hari orang makan jamur, tiap hari, bukannya kayak dodol tahun sekali, cuma tiap hari. Jadi ekonominya jadi begitulah. Karena nggak ada yang kuat tahan sampai 5 tahun, 3 tahun harus ganti obat. Ini ya. Nah, kita nih kerjaan ini nih yang asal ini dari teman kita nih. Oh, ini dia nih bang, kantornya dia nih, kantornya. Di koperasi itu ada kegiatan lah, nggak mati-mati banget gitu kan. Luar biasa. Dan juga sudah ini ya pemasukan. Nah, Harus itu. ini dodol juga tuh di mobil ya. Kalau di ya kan. Kita kirim. Kirim apa contoh. Ini ngomong-ngomong udah berapa lama Mas ini kerjaan ini? Ada sekitar 4 bulan. Oh, udah Bulan. berapa berapa kotak atau berapa piece targetnya per bulan?
bulan. Bulan targetnya dikasih 4 juta. Ini kita belum tanggung. Baru 3 lembar. 4 juta. Iya, 4 juta. Ini kita baru sanggup kisaran 2 juta. Ini juga dibagi 3 tempat. Tapi saya siap ini jangan pemelang. Boleh. Siap. Itu 2 juta lembar itu dikerjakan berapa tangan, berapa orang? Kalau sekarang kisaran Yang bisa 4 bulan jalan 80 orang. Tapi Mas Benny drop tek gitu, tadi ada lagi gitu ya? iya. Kan ini kan maksudnya nggak kerjaan ini, jadi kerjaan sampingan itu bukan masak apa ini gitu kan. Tadi Kayak tadi. 80 orang tadi daerah sini aja ya? Jadi Daerah Seger ya? ada di Cikarang juga, Cikarang Ampung. Oh, Cikarang di mana? Di Kampung Bulak, Kampung Bulan. Kampung Bulan itu yang jalan kiblat dari lampu merah itu ya? bukan yang di belakang Polsek. Polsek. Sekarang Tangsi ya. iya. Kalau Bulak sininya ke dalam. Alhamdulillah berarti kan kemanfaatan dengan adanya koperasi itu kan setidaknya berasa walaupun belum gede ya. Kemudian setidaknya udah 80 orang kan lumayan ya. Walaupun sekali lagi masih dikerjakan oleh ibu-ibu yang sela-sela waktu lah biasanya gitu. Kalau untuk ngerjain sekitar 2 jutaan orang, 2 juta habis itu 200 orang. Nah, di Ini yang titik saya 80 aja. tadi? Yang 80 tadi? Di sini aja. Itu Oh. ada 3 titik di teman saya. Oh, jadi 80 orang tadi Iya, itu satu katakanlah titik. titik pertama di Iya, sini. delapan. Oh. Itu Ini punya tenaga kerjanya. berapa hari dikerja? Dengan Kita- mudah seperti ini? Tergantung barangnya. Ada tingkat kesulitannya. Oh, Ini iya. lebih lama nih. Lebih lama. Oh, enggak satu jenis ini ya? Ada sekitar 40 jenis. Satu jenis. Oh, banyak juga ya. Harganya pun bervariasi. Ada yang 10 perak, ada yang 20 perak, ada yang 40 perak, beda-beda. Oh, saya pikir 2 juta lembar tadi itu satu model. Enggak, lain-lain. Oh, Beda. terdiri dari 4 itu ya? Dengan banyak produk. Mungkin harganya itu lebih bagus kali ya kalau dapat barang ambil dari PT-nya gitu. Kita masih menginduk dia. Kita belum bisa menempatkan sendiri, kita masih menginduk ke bos kita ini. Kita juga kan melihat progresnya, gimana pengerjaannya, kualitasnya. Kalau udah bagus ya mau nggak mau kita langsung aja ke pabrik. Betul. Ya, jadi maksud saya tadi kan dapat kuota 2 juta lembar, 2 juta piece. Dikerjakan oleh 200 ya? Total ya? 200-an orang ya? Itu pekerja sambilan. Itu misalnya barang datang hari ini nih tanggal 14. Itu nanti diambil lagi sama 3 Mas. hari kemudian. Cuma 3 hari ya? Terus perputaran itu ya? Nah, tadi kan 3 hari. Ini kan barang datang sekarang hari Minggu itu tanggal 14. Kemudian berarti 3 hari berikutnya kan tanggal 17 tuh. Itu Mas Denny ngambil sambil naruh lagi gitu. Iya. Oh. Jadi sebelum kita selesaiin yang ini kita udah turun lagi. Dan kita ambil lagi dari pabrik buat persiapan ke depannya lagi. Terus berjalan. Terus masalah kualitas dia tanggung jawab. Bukan dia yang tanggung jawab. Emang aja saya lihat dulu progresnya di sini kayak gimana. Oh siap. Siap aja. Siap kalau ada orangnya. Kalau nggak ada, Sebenarnya dulu bertiga ini. Jadi luar biasa. untuk pengembangannya saya lihat kan agak lumayan. Kita coba bantu lagi, cari lagi dari luar gitu. Ayo aja biar koperasi itu terus Nah, itu ngomong-ngomong dikaitkan dengan koperasi itu, pintu masuk ke sini tadi. kalau bisa pakai HP. Oh, belum pakai koperasi itu. Kan saya bilang, saya lihat kinerjanya dulu.
Bisa. boleh. Maksud saya apa? Maksud saya adalah pertama regulasi yang sekarang, kalau teman-teman udah tahu belum nih? Sebentar saya ngomong di tengah-tengah bebek berenang. Silakan aja Pak, silakan aja. Nggak apa-apa itu. Emang belum tahu. Emang belum tahu. Jadi alhamdulillah di regulasi yang terbaru di Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin, Undang-Undang 11 2020, itu kan sekarang koperasi dikasih kesempatan ke pemerintah. Jadi kalau dulu katakanlah kalau ada apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang dulunya itu hanya dikerjakan oleh CV atau PW, nah, sekarang justru teman-teman koperasi ini yang dikasih pintu lebar bahasanya. Kalau nggak salah bahasanya tuh 40% pagu dari pemerintahan itu akan dialokasikan ke UMKM Koperasi. ya. Ya. Nah, terus kenapa tadi saya tanyakan, maksudnya kalau bendera yang dipakai masuk untuk dari kita tidak koperasi, berarti nilai plus lagi dong, iya kan? Ini loh, saya pun masih ikut. Saya masih ikut orang bos lah, punya bos. Jadi saya selaku koordinator pelaksana di lapangan. Nah, bos saya pun sudah masih angin segar bahwa saya ini emang sedang lagi dididik untuk perusahaan karena usia dia juga sudah tua. Terus sebenarnya Tapi dari angin segar itu ya dia ngasih kesempatan untuk saya berlatih dulu di lapangan. Kalau bisa mengatur manajemennya, ya saya kemungkinan yang mengaturnya. Karena untuk turun ke anaknya nggak mungkin, anaknya dari Pertamina. Nggak mau pasti kayak gini, receh. nah, kemudian kan sebelah itu masuk bulan, sebelah kan ada tadi itu ya, apa? Selain buat kantor, buat produksi juga. Buat produksi konvensi dan kaplon. Kapan atau produksi ya? Saya juga alhamdulillah tuh pernah didapat dari dinas koperasi dan UMKM ya. Kebetulan saya juga saya pribadi saat ini diminta untuk menjual untuk mewakili UMKM ke dinas koperasi yang di Jawa Barat. Lalu waktu itu dan tentang pengadaan proyek masker Pemprov RK kan yang batik hitam seperti itu. Dan saya di situ satu-satunya Kabupaten Bekasi, satu-satunya yang membawa orang konveksi lah banyak gitu kan. Untuk sambil di sana juga kita ikut inilah ya, apa ada bahan yang gak jelas gitu, apa gak jelas di sana kita terangi gitu. Tapi alhamdulillah ya udah apa namanya, udah kepake lah. Pakai waktu itu kita dapat jatah 10.000 piece gitu ya. Alhamdulillah di sini juga masyarakat yang bisa jahit kebetulan waktu itu emang banyak yang liburin sama masker kita juga. Untuk planning usaha kita sebenarnya dari koperasi itu banyak. Cuman kita kadang terkendala di tempat juga dan permodalan juga. Utamanya planning udah banyak bener dari marketnya ya. Banyak deh pokoknya macam-macam udah disiapin gitu. Ya, ternyata gini ya, kita juga sering ya sounding ya waktu itu Bogor, itu. Ternyata jawabannya tuh hampir sama gitu. Gimana? Ini jawabannya hampir sama, misalnya tentang pengawalannya, tentang bagaimana pemanfaatan keuangannya. Ternyata udah semua di konsep di sini udah pernah ada gitu, udah pernah dikaji sama dia. Cuman lemahnya di kita tuh di actionnya Sama gitu. Mas Iya, Dodi tadi ya? Ini kan kerjaan itu aja sebetulnya banyak. Banyak ada penuh. Bahkan kita Pak Dedi, kewalahan. kalau Pak Dedi yang banyak kan penuh. Ya, intinya gini, kita ngambil garis tengahnya, kita mencoba trial yang baru gitu. Di depannya seperti apa, keluhan-keluhannya seperti apa, kita pelajari dan kita amati, baru kita melakukan langkah. Langkah apa yang kita perlu kita baca bergerak. Salah satunya itu satu kemasan ini dodol semua kita pelajari semua. Kayak kembali ke ini tadi kan, Iya. kan kuotanya 4 juta tadi sebenarnya ya, kan baru kepegang separuh kan. Nah ini sebenarnya kan juga masih Iya. peluang tersendiri juga kan. Iya. Kalau 4 juta kita pegang semua,
takutnya nggak sampai pada waktunya. Betul, deadline-nya nggak kekejar ya. Iya. Nah, saya jadi ingat ini ya Mas, apa namanya? Salah satu prinsip kita berkoperasi itu kan kerjasama antar koperasi. Nah, katakanlah kalau tadi kan di satu sisi kan di sini berarti katakanlah sebenarnya ada pekerjaan nih gitu kan, ada pekerjaan yang 100% tapi baru kepegang 50% kan gitu kan. Nah, kalau bahasanya kita shopping silaturahmi seperti ini kan, ya memang kita harus bahasanya mah harus membaca teman baru kita dulu kan. Kira-kira kalau dikasih project ini secara kualitasnya, secara speed apa namanya pekerjaannya seperti apa, maka setidaknya informasi ini kan ada gitu loh, kerjaan ini ada. Kalau waktu bisa kita jadi sekolah lumayan juga kan. Kembali gini Pak, kembali kita itu masalah transportasi. Transportasi ini kita kendala di sini. Kenapa? Pertama kan ini barang dikirim sama dia. Kalau kita punya transportasi sendiri, kita bisa ngambil. Karena transportasi nggak ada, kami kemana? Bingung. Tapi 2 juta itu perputaran tiap 3 hari ya Mas? Jadi 3 hari 2 juta, 3 hari 2 juta. Enggak. 2 bulan. Oh per bulan aja? Per bulan. Oh iya. Nggak bakalan sanggup 2 juta. Per bulan. Orang saya aja 2 juta. Nyanggupin 2 juta aja. Rasanya bengek. Mikir-mikir ya? Bengek 2 juta bengek. Udah kita bantuin itu, masih bengek. Nah ini ke depan juga nih Mas, saya pengen apa namanya melihat teman-teman yang ngerjain ini. Iya. Iya. Ntar kalau udah ada barang itu udah Iya, iya. Nanti bisa siap. Mungkin untuk pas selanjutnya itu kan radio usahanya aja. ya. Misalkan kayak dodol nanti Dodol. bisa di radio dodol kan nanti kaitannya gini, koperasi sebagai tolak ukur pembinaan usaha di masyarakat dan juga peluang kerjasama yang mungkin nanti teman-teman koperasi dari luar gitu kan mau kerjasama dengan koperasi Jember Mandiri karena memang di sini ada pasar potensial berikut pengadaan bahan baku dodol gitu. Juga jamur karena memang kampung ini pengekspor insinyur jamur Pengekspor? iya insinyur jamur Benar. Setelah kok bisa gitu? iya makanya insinyur jamur Merang Kabupaten Bekasi Berjaya nanti itu Iya, misalnya bisa sih gini Mas. jadi Misalnya sih Mas lihat produksi jamur di sini gitu. Tadi gitu, gue pengen bikin dong di kampung gua. Anak di sini orang di sini siapin. Di sini, itu di sana loh, di bubuk di sana gitu. Terus cara buat gimana? Cakap gitu. Dan di sana tuh udah banyak. Di arah Wangkal, Banyak. itu hasil dari orang ini belajar dulunya orang ini tuh belajarnya langsung sama orang Taiwan awal-awalnya jamur kan zaman saya kan dari Bogor, Tangerang, Oh, iya. mana ini kalau mau bikin jamur pasti banyak Ada dulu ya. belajarnya. Belajar di sini atau orang sini selalu bikin bubuk di sana. bubuk di luar ini borongan bubuk kumbung bikin di luar ada orang sini Termasuk bapak saya juga pengusaha jamur, sama aktivis jamur. Petani jamur. di Bogor saya pribadi aja dulu pernah 1 bulan bikin jamur di Bogor. Nah emang diminta di Bogor mau bikin jamur dari sini akan sana. Apa namanya bahkan kemarin tuh di Sukabumi ada yang bikin jamur tenaga ahli dari sini kan sini berikut tenaga ahli kulinya bikin punggungnya. Bahkan jamur juga dibeli di sini ya. Jamur ini. Sekarang jemurnya dibeli di sini. Jamurnya Ya udah ada mah bebas. Tapi itu peluang-peluang binaan-binaan usaha yang ada di sini yang mungkin bisa nanti diserap oleh koperasi atau siapapun gitu ya. Di sini ada peluang. Iya, ibaratnya gini, ibarat peluang mah udah banyak peluangnya, sini udah banyak peluangnya. Lagi di dodol juga. Dodol juga banyak Bahkan peluangnya. gitu. Itu udah kemarin saya udah bicarain. Itu modalnya bisa miliaran. Jangan. Yang tadi itu ya Mas ya? Iya.
yang menjelang puasa nanti ya. Iya, nyuplai material, miliaran. Bangkunya apa? Satu orang tahun 1 tahun. Kita hitung satu setengah ya. Dari sini kan 30 orang. Termasuk ini kan pengusaha dodol nih. Pengusaha dodol seperti ini. Pengusaha dodol. Ya. Contohnya di barang barang dodol dong. dikirim ke Bogor itu. Bogor. Mobil nggak ada. Kurang ada mobilnya. Kirimnya langsung sendiri apa lewat itu? Lewat jasa pengiriman? Tahu sendiri kalau banyak. Kalau cuma kira-kira ya kita pakai jasa pengiriman. Capek gitu. Iya makanya. Kalau gini kan bisa banyak juga nggak ngambil ongkos sendiri. Kita masih tertutup lah. Sekalian main ya? Iya. Jadi potensi itu banyak di sini. Potensi uang banyak di sini. Jadi Apa gimana karang-karangnya itu yang sektor itu? itu lagi proses. Tenang aja, lagi proses. Barangkali ntar di kawan-kawan lokasi yang lain punya lahan apa? Ring buat bahan-bahan kelapa, ketan, gula, Kelapa, ketan, tepung ketan, gula merah, gula merah, roti putih, Iya. pasti itu ya, benar ya. Nyuplai kelapa aja, Kelapa aja kelapa dah. nyuplai kelapa aja. Sebenarnya ini seperti harapan yang disampaikan Mas Denny ya, Mas Denny barusan. Ini teman-teman Kopar banyak nih di Kabupaten Bekasi. Bahkan kemarin saya nemuin. Nah kalau katakanlah 2 bulan aja diputar di Mas Denny dan kawan-kawan. Waduh, lumayan. Bekasi ya masalah persentase bagi hasil mah ya itu urusan masing-masing ya. Pokoknya lumayan dah. Saya kemarin kebetulan udah ketemu sama penyuplai kelapa di Palembang. Palembang. Iya, temen Palembang kemarin. Iya Palembang juga dari Lampung. Nah, saya pikir-pikir otomatis beli di sana itu satu rit itu sekitaran 20.000. Iya. Kalau dikali 3.000 aja pertama 60 juta ya. Saya mana modalnya? Dari situ udah ngedon lagi kita. Ada modalnya. Ya macam gini, kalau Mas punya teman di Bekasi dana yang tidak terpakai, alokasikan aja di sini. Nah justru itu makanya sekali lagi kenapa salah satunya saya membangun channel ini yang memang khusus ngobrolin tentang koperasi ini memang ya kadang satu sisi di sini biasanya masih baru mau bangkit, baru mau bangun gitu kan. Sementara di sini sudah ada yang mercusuar gitu teman. Bingung mau mengalokasikan dananya. Nah maksud saya kenapa enggak channel ini bisa menjadi perantaranya gitu kan, mempertemukan 2 kebaikan yang belum ketemu. Nah cuman kalau pengalaman itu semacam administrasinya udah tertib belum? Jadi maksud saya gini, contohnya nih kalau yang perusahaan udah profesional kan biasanya kalau ada pekerjaan itu kan ada SPK tuh. Nah maksud saya hal-hal administrasi seperti itu udah mulai di sana belum di koperasi sini? Kalau itu ya katanya itu pernah ada yang dari kode. Itu kan dari telepon ya perharinya apa segala macam. Alhamdulillah waktu itu sebetulnya kita memperbaikkan segala prosedur yang mereka minta udah dilakukan. Jadi sedikit karena kita ada dari kaca lah ya, nggak ada main biasa ini juga. Nah maksud saya bukti-bukti di atas kertas itu semacam katakanlah tadi Mas Dino kan kemarin pernah dapat proyek dari Pemprov tuh 10.000 masker. Nah itu maksud saya semacam surat perintah dari sananya atau surat permohonan PO-nya lah ya. PO-nya semacam itu. Ada invoice-nya, revenue nomor segala macam. Nah ini juga satu lagi. Jadi selain saya itu sering ngopi bareng ini sama teman-teman koperasi, kadang saya juga alhamdulillah ada beberapa referensi atau teman ngobrol jadi teman-teman peserta seperti itu. Saya kenapa tadi saya menanyakan hal-hal yang sifatnya keadministrasian seperti itu
Karena biasanya pasti dibutuhkan. betul. Kalau bang mau gitu, pasti dibutuhkan. Makanya gini Mas, kalau saya ketemu teman-teman koperasi yang masih baru gitu kan, katakanlah kalau idealnya dodol itu panjangnya 20 cm, ini katakanlah laporan keuangan yang standar itu seperti ini loh gitu kan. Nah kemudian saya melihat ada teman-teman koperasi baru yang laporan keuangannya masih separuh lah katakanlah. Ya wes saya bahasanya Mas saya apa ya? Sesuaikan. Saya sesuaikan dulu gitu, nggak langsung Iyalah. ini salah Mas itu. Enggak, kalau saya modelnya kalau standarnya segini, sementara yang ada sekarang baru segini, mau benar bagus itu udah bagus. Cuman kedepannya harus disempurnakan, ditingkatkan. Karena takutnya ada yang miskomunikasi dengan enggak itu kata Pak Wan udah bagus saja gitu. Enggak, maksudnya pas posisi hari itu ya daripada belum ada sama sekali kan lebih bagus kalau ada yang udah sepotong ya Pak. Nah, Jadi gini Pak, jadi kedepannya kan ini kan belum bermerek nih, masih polos. Kedepannya kan kita lengkapi apa sih yang menjadikan bahan makanan ini layak untuk dipakai. Salah satunya ada SNI, ada ini, nanti kita lengkapin. Kita lengkapin, kita rapiin semua. Jadi bagaimanapun nanti kedepannya kalau bisa mau koperasi yang Mas Ari. Tuh, rencana kami seperti itu. Jadi semua ada koperasi, udah masuk semua koperasi, tinggal koperasi ngebuang keluar. Begitu rencananya. jadi diproduksinya oleh koperasi, bukan oleh koperasi muda. Koperasi belajar muda mandiri. Kita paling begitu. Ada Pak, kalau udah ada cita-cita udah ada itu kan tinggal tidur dulu. Tinggal itu Pak, prosesnya satu pendanaan, dua kita mencari investor yang mau bergabung sama kita. Koperasi kan di Indonesia kan bukan 1-2, ratusan di Bekasi. Bergabunglah, mungkin melalui Bapak bisa promosikan produk kami. Salah satunya ini, ya salah satunya ini produk unggulan lah. Produk unggulan kalau itu sih produk tambahan. Ini mengurangi pengangguran. Karena di bulan puasa nanti ini nggak laku Pak. Pada di sini semua. Karena masyarakat nanti akan fokus di dodol. Dodol semua. Kita khawatir juga nih. Khawatir juga deh. Jadi Iya. harus cepat cari itu yang sih. Iya makanya udah ke banyak kampung sih. Kita nggak fokus di Ceget karena tahu pasti bulan puasa ada yang di Ceget. Betul. Kita pegang. Fokus ke situ ya. Iya. Sebenarnya di konsep dodol juga saya udah punya sistem buat penjualan. Jadi saya dipakai. Jadi gini deh. Kalau pola pikir saya itu gimana caranya memperdayakan masyarakat biar mereka tuh ya ada kerjaan, ada pemasukan. Kita udah punya. Ini udah kita siapin, udah kita hitung-hitung, matang deh tinggal jalanin aja gitu. Karena target kita ke depannya akan masuk ke mall. Kita akan masuk. Ya, tinggalkan itu Pak, di anaknya. Karena alhamdulillah kemarin di bulan apa ya? Dinas Koperasi dan UKM kan baru saja memfasilitasi teman-teman UKM yang bekerjasama dengan Sibiru. Alhamdulillah sudah ada sekitar 15-an UMKM. Jadi kalau tadi di teman-teman sekarang masih mimpi, itu alhamdulillah untuk teman-teman UMKM yang lebih dulu bahasanya lebih dulu bergeraknya daripada kita kemarin, itu alhamdulillah sekarang udah ada 15 juga, ada 15 UMKM yang semua persyaratan untuk bisa masuk ke Sibiru tadi sudah bisa lolos. Itu alhamdulillah sudah difasilitasi kemarin. Saya dapat informasinya seperti itu. Dan mudah-mudahan di hari ini yang tentunya masih mungkin punya SNI, punya PIRT dan seterusnya, ini insya Allah kalau ada mimpi sih insya Allah berjalan. Nah, sedikit ya kasih tambahan Pak ya. Ini mungkin bahasanya di luar dari konteks koperasi juga. Ini juga bicara karantuna. Karantuna ini ada program pemberdayaan sumber daya manusia yang ada. Salah satunya adalah pemasaran lokal. Jadi pedagang kaki lima itu diposisikan di Pulau Lestari sebelah kampus sebelahnya. Itu masuk ke ranah kita yang di bawah namanya karantuna. Nah di situ pun nanti kita adakan tempat pariwisata. Kali jalur apa ada kali terus pembuangan air. Nanti kedepannya kita alihkan ke pariwisata. Dan itu pun nanti
banyak produk-produk yang akan muncul. Salah satunya produk-produk kita muncul di mana nih? Kenapa? Itu kan kita menyampaikan produk-produk tradisional. Nanti tempat pariwisata nanti kita kelola ke depannya seperti apa. Ada namanya warung makan, ada tempat ini, tempat wisatanya ada tuh rencana di kali sebelah. Sementara ini kan banyak tempat wisata kan pinggir kali kebanyakan. Pantai apa, Pondok Limo. Oh iya. Ya, banyak lah. Yang Sekawangi. Iya, Sekawangi itu ada lagi di Jatimulya, di sana dong, di Bitung. Itu udah sering kali tuh. Panas banget ya, dia ngejar terus. Jadi kedepannya dia barang gitu, ada kooperasi dengan Karangtoro bersinergi gitu. Rencana kedepannya kita udah punya program itu begini Pak, program ini banyak. Terus ampun deh. Ya, insya Allah kedepannya kita kampung ini jadikan pilot project. Kedepannya ini gitu kan. Kenapa? Mayoritas masyarakat kami itu kesian menganggur. Kenapa? Dampak corona kan jelasnya penganggur banyak. Nah, terus nyambung obrolan Pak Pembina, Pak Salim. Salam, salam. Salam Bahril. Tadi saya sempat ngobrol Mas Denny apa Mas Edi. Itu Pak yang mungkin secara volume mungkin Pak belum banyak teman apa. Kalau sedikit dikumpulkan kan insya Allah. Iya. Ini kalau saya pribadi selain apa namanya, selain bangun channel ini yang terus koperasi, saya lagi bangun juga channel ini Sampah Berkah Indonesia. Sampah. Iya, sampah. Ya. Nah, maksud saya adalah Karang Taruna ini secara organisasian kan lumayan diakui lah gitu lah. Nah, kenapa enggak itu juga di ini lah. Masalah program sampah itu juga ada dua kepentingan, maksudnya di koperasi juga ada, di Karangtuna ada. Maksudnya gini, koperasi ini kan bagian dari Karangtuna. Kenapa? Masyarakat koperasi masyarakat Karangtuna. Setelah ini, siapapun yang mau berbuat baik perkara yang mengenai suatu organisasi, ayo monggo, kita support kok, kita support. Kemarin ya gini ya, permasalahan di Karangtuna kan backgroundnya kan PRT. Karangtuna itu baru 4 bulan saya bicara Karangtuna. Jadi beradaptasi dulu gitu. Maksudnya sekarang perubahan itu mungkin bahasanya nggak secepat seperti orang Lipan. Langsung ada mengajar, waduh macam-macam dah. Jadi gini, program itu bank sampah itu udah masuk program koperasi juga ada. Kita sudah Karangtuna support. Oke, ayo kita bantu. Kenapa? Di Karangtuna tempat kita tidak ada namanya dana bantuan dari pemerintah. 0%. Nggak ada dana bantuan. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah beberapa udah hampir 1 jam ya. Iya. Udah hampir 1 jam kita ngobrol dengan teman-teman pengurus, inisiator, pembina dari Koperasi Ceker Muda Mandiri di Kampung Ceker, Desa Bekasi, Kabupaten Bekasi. Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Ini posisinya kira-kira 5 km ya dari stasiun kita. 1 kilo ya? Dekat ya? Ya, 2-3 kilo lah, 2-3 kilo dari stasiun Cikarang Bekasi. Oke, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Kami dari kami Mantrop. Terima kasih atas sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, siap. Terima kasih.